Ini yang pertama. Jadi kita bangun obsesi besar para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masih yang masih punya anak, yang masih produktif, punya bayi, itu sejak masih dalam kandungan pun itu harus dibangun juga obsesi-obsesi besar. Yang masih menyusui di saat memberikan ASI, ini tidak sekedar hanya supaya kenyang kemudian tidur, tetapi bagaimana obsesi-obsesi besarnya itu bisa terbiaskan di jiwa anak. Ini yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-amal kabir. Kemudian yang kedua, dalam dunia pendidikan manapun saja, memang Al-Qur'an itu harus didahulukan. Jadi memang pas ketika kita mengarahkan anak-anak kita ini dengan didikan Al-Qur'an di saat masih mulai baru tumbuhnya. Karena kan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum li ashrin wa farriquhum fi al-madaji'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat manakala umurnya sudah sampai kepada 7 tahun. Nah, konsekuensi daripada hadis ini adalah bahwasanya anak 7 tahun itu sudah bisa sholat. Nah, ketika anak itu sudah bisa sholat, berarti konsekuensinya anak itu sudah bisa baca Al-Quran. Karena dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran yang wajib, ada bacaan Al-Quran yang sunnah. Bagaimana mungkin akan bisa sholat dengan benar manakala belum memiliki Al-Quran? Nah, seperti itu para bapak, para ibu, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran yang didahulukan untuk belajar. Adapun pemahamannya itu bisa sambil berjalan pemahamannya ya. Jadi pendidikan iman, nanti iman inilah yang dijadikan sarana untuk memahami Al-Quran. Tapi untuk membaca Al-Quran dengan benar yang sebelumnya didahului dengan taksin Al-Quran, itu anak sejak mulai bisa bicara langsung dididikkan di sana. Jadi kalau boleh kita katakan ya, Al-Quran ini ibaratnya itu sebagai fondasi di mana iman ini nanti akan bisa bertumbuh ketika sudah ada Al-Quran. Meskipun ulama mengatakan dulu kami diberikan iman terlebih dahulu baru Al-Quran. Maksudnya iman di sini, maksudnya Al-Quran di sini pemahamannya Al-Quran untuk diamalkan. Karena betul sekali bagaimana orang akan mau memahami dengan benar dan akan mau mengamalkan Al-Quran dengan benar kalau belum ada fondasi keimanan. Itu betul sekali. Tetapi ketika memiliki kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk taksin, kemampuan untuk memiliki hafalan, ini tidak bisa ditunda-tunda sampai memiliki keimanan yang kuat. Seperti itu pemahaman yang benar. Jadi Al-Quran memang skala prioritas dalam pendidikan anak. Karena Al-Quran ini dasar sumber daripada segala sumber ilmu. Jadi kalau sudah didasari dengan Al-Quran, insya Allah ilmu apapun saja, maksud saya ilmu yang bermanfaat, entah itu ilmu agama atau ilmu apapun saja, ini akan bisa berdiri tegak karena Al-Quran itu adalah merupakan sumber daripada segala sumbernya ilmu. Makanya rata-rata ulama-ulama terdahulu, meskipun mereka memiliki spesialis yang berbeda-beda, bahkan orang-orang besar terdahulu, ketika mereka itu menjadi misalnya penguasa dan lain sebagainya, itu rata-rata mereka itu punya hafalan Al-Quran sejak kecilnya. Jangan dianggap para khalifah, para pemimpin-pemimpin ketika memimpin kerajaan Islam, kekhilafan Islam, itu mereka adalah orang-orang yang latar belakang umum tidak memiliki Al-Quran. Tidak. Al-Quran sudah tertanam sejak kecil semuanya. Rata-rata penghafal Al-Quran para khalifah-khalifah terdahulu. Para pengusaha-pengusaha terdahulu itu mereka sudah hafal Al-Quran sejak kecilnya.
Bagaimana orang ke depan akan menjadi politisi yang Islami, sementara tidak ada landasan Al-Qur'annya. Bagaimana seseorang ke depan akan menjadi pemimpin yang Islami, kalaulah sejak kecilnya belum tertanam itu Al-Quran. Jadi rata-rata dahulu sudah tertanam Al-Quran, kemudian nanti akan menjadi apapun saja profesinya, itu akan berdiri di atas sumber daripada segala sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran yang didahulukan. Memang pas kita sekarang ini. Maka karena itu para bapak, para ibu, jadi jangan pernah mengalami penurunan semangat untuk tidak mendorong, untuk tidak mengawasi, untuk tidak mengevaluasi perkembangan anak-anak kita di dalam belajar Al-Quran. Baik sisi taksinnya, sisi tahfidnya. Ini harus selalu ada kerjasama antara pengelola dengan para asatidahnya, kemudian para asatidahnya dengan para wali-wali muridnya, kemudian antara wali murid dengan anak-anaknya untuk terus mengarahkan gurunya untuk terus semangat di dalam mendidiknya. Nah, inilah baru akan melahirkan hasil yang konkret. Jadi Al-Quran yang didahulukan. Kita akan melihat contoh. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dia pernah bercerita, hafidtul Qur'ana wa ana soghir. Hafidtul Qur'an, saya pernah hafal Al-Quran. Saya hafal Al-Quran, tidak pernah ya, kalau pernah cenderung lupa. Saya hafal Al-Quran, wa ana soghir. Sementara saya itu masih kecil. Jadi dia lupa umurnya, nggak disebut di sini berapa umur. Tapi kata-kata soghir itu rata-rata belum balik. Karena dalam bahasa Arab itu, kalau di atasnya soghir, itu namanya murahik. Kalau setelah murahik, baru setelah itu balik. Jadi soghir ini sebelum murahik. Murahik itu antara 10 sampai 15 tahun. Berarti ini belum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Ini salah seorang sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai mufassir, sehingga akhirnya menjadi ahli tafsirnya Rasulullah SAW. Rasulullah doakan, Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma faqihhu, apa itu? Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, fikihkanlah Ibnu Abbas ini dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya an-tafsir, sehingga akhirnya menjadi seorang mufassir. Mufassirnya Rasulullah SAW. Kemudian kita lagi lihat qara'a Al-Quran, kata Ibnu Abbas ini, man qara'a Al-Qur'ana qabla an yahtalim fahuwa mimman utiyal hikam sobiya. Barang siapa yang telah baik, qara'a itu artinya tidak sekedar hanya membaca Al-Quran. Qara'a itu bacaannya bagus, qara'a itu apalannya bagus, qara'a itu pemahamannya bagus, itu qara'. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Yang menjadi imam-imam kalian itu aqra'. Aqra' ini jangan ditafsiri cuma hanya bacaannya baik, tetapi pemahamannya pun juga baik, kemudian pengamalannya pun juga baik. Makanya Mus'ab ibnu Umair ini diberikan julukan Al-Madinah. Muqri Ibnu Abbas, barang siapa yang membaca Al-Quran, yang baik Al-Qurannya, qabla an yahtalim, sebelumnya balik, itulah orang yang telah diberikan hikmah. Jadi orang yang bijak, karena dia diberikan kebijakan-kebijakan oleh Allah SWT sejak kecilnya. Makanya rata-rata orang yang memiliki Al-Quran
itu memiliki pemikiran yang sangat amat bijak, perilaku yang sangat amat bijak. Kalau boleh kita katakan, kedewasaan seseorang, karena orang yang dewasa itu kan orang yang memiliki kebijakan, bijak dia. Itu adalah orang yang memiliki Al-Quran. Jadi semakin baik interaksinya dengan Al-Quran, apakah itu bacaannya, pengamalannya, bacaannya, dan segala-galanya, itu dia akan semakin dewasa. Karena dia memiliki kebijakan itu tadi, hikmah-hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran, dan makanya di sini pas di saat para ustadz ini semangat terus untuk mengajarkan Al-Quran, karena inilah memang jalan yang pas buat anak sebelum anak itu diberikan pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya. Itu adalah memang Al-Quran. Orang tua, anak, semuanya, orang tua, anak, kemudian ustadz dan pengurusnya semuanya, ini adalah harus lebih semangat lagi. Karena apa yang kita lakukan itu adalah merupakan tahapan yang pas dalam tahapan-tahapan pembelajaran. Jadi tahapan-tahapan pembelajaran dalam Islam itu memang awalnya dari Al-Quran. Berarti di sini pas kita sesuai dengan konsep Islam dalam dunia pendidikannya. Nah, itu kemudian berikutnya, setelahnya memberikan semangat-semangat yang besar ini, kemudian tahapan berikutnya, setelah tahapan ta'limul Quran pada masa anak ini, kemudian adalah at-ta'lim. Jadi barulah diberikan tahapan-tahapan pendidikan. Jadi pendidikan ini sebenarnya ini bisa berbarengan ya dengan Al-Quran, tapi Al-Qurannya dalam skala prioritas. Tapi di sini mu'allim. Jadi ketika anak itu diserahkan kepada ustadz guru ngaji, nah, setelah guru ngaji ini selesai dan Al-Qur'annya bagus, baru di sini diserahkan kepada mu'allim, pendidik, gitu. Kita akan melihat contoh konkret yang bagus di sini. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya anak namanya Saleh. Ini dalam pendidikan saja. Tidak cuma hanya dididik langsung dengan nilai-nilai Qur'ani, tetapi ternyata anak didik itu diberikan pengajaran senang terhadap ulama. Jadi anak-anak itu diajari untuk cinta ulama agar supaya dirinya ke depan menjadi ulama besar. Ketika saya berbicara tentang ulama besar ya, jangan sampai dikotomikan. Maksud saya, wah, kok semuanya jadi ulama? Ya nanti siapa yang jadi umara? Siapa nanti yang jadi pedagang? Saya tidak mengatakan begitu. Keulamaan ini dasar. Jadi kalaulah nanti menjadi pedagang, ya pedagang yang ulama. Kalau nanti menjadi birokrat, ya birokrat yang ulama. Ulama ini dasar gitu. Kalaulah nanti menjadi wakil-wakil rakyat, tapi sebelumnya jadi wakil rakyat, dia itu sudah ulama dahulu. Ini yang saya maksud begitu. Kan dahulu para birokrat itu ulama-ulama semuanya kan, pedagang-pedagang itu para ulama-ulama semuanya gitu. Bahkan para penjahit aja itu ulama dahulu. Jadi karena ulama itu dasar agar supaya ketika menjalani satu profesi itu tidak keluar dari jalur keilmuan Islam, karena ulama artinya orang yang alim terhadap keislaman. Nah, ini yang saya maksud seperti itu. Jangan sampai kita mendikotomikan profesi kok semuanya ulama. Dan nanti siapa yang menjadi pejabat gitu kan. Makanya wallahu a'lam bishawab, kita itu dulu sangat luar biasa punya ustadz kita yang rahimahullah, yang dipanggil oleh Allah semasa Covid ini, ya Ustadz Ali Jabir. Beliau mengatakan kami akan meluluskan 1 juta lulusan penghafal Al-Quran yang diantaranya nanti akan menjadi pemimpin. Nah, itu kan sangat luar biasa itu. Jadi dia tidak memisah-misah itu antara keulamaan dengan profesi. Nah, ini
sebelumnya anak itu terjun langsung dalam pendidikan untuk membentuk keilmuan, untuk membentuk karakter keislaman, itu anak terlebih dahulu diberikan kecintaan oleh orang tuanya terhadap ulama. Jadi anak-anak ini bagaimana cinta kepada ulama dan hormat terhadap ulama. Ya, sehingga nanti ketika belajar itu ada kesungguhan karena sudah cinta terhadap ulamanya, gurunya. Saya melihat begini, ini wallah alam bisawab pengalaman saya pribadi ya, ketika ada anak yang tidak sopan dengan gurunya. Ini saya perhatikan begitu. Santri yang kurang ajar, kurang adab terhadap gurunya. Tidak hormat terhadap gurunya. Ternyata saya melihat ilmunya itu tidak bermanfaat. Dan banyak kegagalan dan kegagalan gitu. Kita saksikan sendiri. Kata kalau kita mengajar dulu, kata Pak Kiai Dr. Muslih, itu teman saya mengajar, ya kita sekedar hanya ya mudah-mudahan itu memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau dulu kan ingat ketika masih jadi murid itu kurang adab, kurang sopan. Sekarang lihat kalau mudah-mudahan aja kita sebagai contoh aja itu. Seperti itu ketika melihat muridnya ketika tidak sopan. Nah, inilah dulu ulama-ulama kita itu ketika mendidik anak-anak yang masih kecil itu diberikan kecintaan terhadap para ulama-ulama yang lain. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Itu punya anak namanya Saleh, punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Saleh. Ini beliau katakan kepada anaknya, saya itu diajari oleh orang tua saya agar supaya saya itu hormat terhadap ulama, sehingga itu saya senang ingin menjadi ulama seperti ulama yang saya hormati itu. Ini kata anaknya Soleh. Jadi saya ini disuruh untuk hormat kepada ulama yang dihormati oleh orang tua kami, sehingga saya menginginkan untuk menjadi ulama seperti dia. Bahkan ada anak perempuannya, Imam Ahmad itu, ketika karena ini Imam Ahmad sudah mendidik seperti itu, jadi ternyata didikan ini tidak cuma hanya pada anak-anaknya yang laki-laki saja, ternyata anak perempuannya saja juga, ini di saat mendapatkan kunjungan oleh ulama besar seperti Imam Syafi'i, karena Imam Ahmad itu sering bercerita tentang keulamaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini menyebut kemasyhuran Imam Syafi'i dari sisi keilmuannya. Nah, suatu saat Imam Syafi'i ini berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad, begitu ceritanya. Di saat berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad ini, itu anaknya sudah siap ingin melihat bagaimana, ini anak perempuan, ingin melihat bagaimana gerak-gerik ulama besar yang sedang berkunjung ke rumahnya. Nah, kemudian ulama besar Imam Syafi'i ini diberikan jejamuan, diberikan suguhan yang istimewa oleh Imam Ahmad. Makanan yang lezat-lezat lagi banyak. Ternyata makanan yang lezat dan banyak itu dimakan oleh Imam Syafi'i dengan lahapnya dan dengan banyaknya juga. Wah, ini yang membuat heran anaknya, anak perempuannya. Karena anak perempuannya ini mengamati terus bagaimana sikap ulama ini. Ingin dilihat, ingin meniru. Kok ternyata ketika disuguhi makanan, kok dihabiskan ya? Ulama kok makannya banyak ya? Kemudian ketika bermalam di rumahnya, dan Imam Ahmad, bapaknya anak perempuan ini, karena mengamati Imam Syafi'i terus ini. Ketika Imam Ahmad, bapaknya sendiri itu melaksanakan sholat malam, ternyata Imam Syafi'i itu berbaring saja, nggak ikut sholat malam seperti ayahnya, nggak bangun melakukan qiyamul lail. Nah, kemudian di pagi harinya, anak perempuannya ini karena heran bertanya kepada bapaknya, Pak, katanya Imam Syafi'i itu luar biasa dari sisi keilmuannya. Tapi saya melihat kok tidak nampak ya sisi-sisi keilmuannya. Ketika diberikan makan, kemudian ternyata makannya banyak lagi. Kemudian ketika di malam hari,
tidak qiyamul lail lagi. Kemudian keheranan anaknya ini disampaikanlah oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Wahai syekh saya, kiai saya, ustadz saya, anak saya memiliki keheranan dengan engkau. Ketika saya sajikan makanan, engkau makan banyak. Ketika di malam hari kok tidak qiyamul lail. Nah, ini pertanyaan atau keheranan yang mengusik di benak anak perempuan saya. Imam Syafi'i baru menjelaskan. Kenapa saya makan di tempat kamu dan makanan ini cenderung saya habiskan? Jawabannya, karena makanan ulama itu berkah. Jadi saya ingin mendapatkan keberkahan ulama seperti engkau, wahai Imam Ahmad. Coba perhatikan, sementara Imam Ahmad itu muridnya sendiri. Tapi ternyata ustadz itu senang ketika muridnya itu menjadi ulama, bahkan lebih senang lagi kalau keilmuannya itu melebihi keilmuan ustadznya. Itulah para ustadz terdahulu. Tapi sekarang ini kadang-kadang ada sebagian ulama, ketika ada murid yang lebih pinter, itu seolah-olah tersaingi, tidak diberikan kesempatan justru untuk berkiprah di pesantrennya, anak didiknya yang dikira lebih pinter daripada dulu dirinya. Ketika dulu diajar masih kecil, ternyata jadi doktor, jadi ulama besar, kemudian tidak diberikan kesempatan. Enggak seperti itu ulama-ulama terdahulu. Nah, kemudian berikutnya, kenapa juga engkau di malam hari enggak melaksanakan qiyamul lail? Dia jawab, nah ini dikatakan ya, ternyata sholat sunnah, apapun sholat sunnah itu, nilainya itu masih di bawah ilmu. Jadi ilmu itu lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Ternyata pada saat itu Imam Syafi'i ini memiliki PR besar yang ingin diselesaikan. Sehingga dia menghafalkan pendapat-pendapat Imam Ahmad dalam malam itu, duduk di rumahnya itu, sampai mendapati sekian ratus masalah dari ilmu Imam Ahmad itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi ini yang akhirnya disampaikan kepada anak perempuannya. Jadi ternyata ketawaduannya ulama terdahulu itu terhadap ulama yang lain. Nah, inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu terhadap anak-anaknya, cinta kepada para ulama. Nah, itulah yang akan bisa membangun keulamaan anak-anaknya depan. Nah, ini dari sisi taklim, mulai daripada anak-anak ini, taklim yang pertama itu adalah taklim al-imani. Tadi kan sudah mulai merhalah taklim di sini. Makanya di sini indah sekali, manakala anak-anak kita ini diberikan program taklim juga di samping di sela-sela Quran ini. Misalnya ada kajian-kajian keanak-anakan gitu ya. Karena at-taklim al-imani, pendidikan yang bersifat keimanan, ini sudah mulai ditanamkan oleh Rasulullah SAW sejak anak-anak itu masih kecil. Contoh misalnya kalau kita hafal hadis Arba'in Nawawiyah, mungkin kita sudah hafal hadisnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada anak-anak ini. Jadi inilah pengajaran Rasulullah kepada anak-anak. Ya gulam, gulam itu panggilan untuk anak. Ya gulam, ikhfadillah, yahfadka. Ini kan hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis ini kan yang merupakan hadis yang isinya merupakan nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada anak. Karena Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anakku, anak-anak kecil, ikhfadillah, jagalah Allah SWT, niscaya Allah akan menjaga Anda. Jadi sekaligus menanamkan nilai keimanan dan nilai kesyariatan. Jaga Allah, maksudnya jaga Allah ini apa? Yaitu menjaga perintah-perintah Allah SWT untuk dilaksanakan dan menjaga larangan-larangan Allah SWT untuk ditinggalkan. Jaga itu Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya Allah baru akan menjaga Anda. Ini kan nilai penanaman. Jadi seolah-olah anak itu
sudah mulai ditanamkan nilai-nilai keimanan agar supaya hidupnya ke depan itu merasa mendapatkan penjagaan dari Allah, tapi ada syaratnya. Yaitu apa? Yaitu menjaga perintah Allah untuk diamalkan dan larangannya untuk dijauhkan. Itu baru Allah memberikan penjagaan. Jadi ini kan tarsih keimanan, penanaman, pendalaman keimanan di hati anak. Ikhfadillah yakfadka. Ikhfadillah tajid tujahak. Jaga Allah, dimanapun saja kau melangkah dan kau menuju, kau akan mendapatkan penjagaan Allah. Tapi syaratnya, dia jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana engkau melangkah, kemana engkau menuju, di situ Anda merasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga anak itu berani tampil. Anak itu dewasa. Anak itu tidak penakut. Anak itu tidak pengecut. Karena dia merasa setelah menjalankan perintah Allah secara optimal dan menjauhi larangannya, itu nanti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambah lagi nilai keimanan. Wa'lam, ketahuilah wahai anak-anakku, anak-anak didikku, lawijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa ma kataballahu lak. Wahai si anak-anakku, anak-anak didikku, seandainya seluruh umat manusia ini bersekongkol, bersepakat untuk memberikan manfaat, sedikit manfaat kepadamu, mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia-manusia itu tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka sebagai wasilah dan perantara saja. Yang memberikan kemanfaatan pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu sebagai perantara saja. Kemudian diteruskan lagi. Wa'lam, ketahuilah wahai anak-anak didikku, kalaulah umat ini pun juga bersepakat, bersekongkol untuk memberikan mara bahaya terhadapmu, ini tidak akan bisa memberikan mara bahaya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah keringlah tinta ini. Jadi tinta ini sudah jaffatis suhuf. Artinya kertas-kertas yang ditulis oleh tinta ini sudah kering. Sudah seperti itulah Allah menetapkan ketetapan ini di Lauhil Mahfuz sana. Jadi takdir ini sudah terkunci mati. Jadi tidak akan berubah. Ya, inilah yang akan membuat orang itu berani. Ini nilai-nilai keimanan sudah mulai ditanamkan. Kemudian ada namanya ta'lim al-akhlaki, pendidikan yang bersifat akhlak. Itu Rasulullah SAW begitu melihat kesalahan anak, itu langsung ditegur spontanitas. Jadi ketika anak itu makan dengan tangan kirinya, kemudian makan tidak basmalah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah. Ketika Rasulullah melihat anak kecil yang makan tanpa menyebut nama Allah, langsung ditegur, ya gulam, wahai si anak, makan dengan menyebut nama Allah. Ya gulam, kul biyaminik, wahai si anak, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Ya gulam, kul mimma yalik, wahai anak, makan ya makanan yang dekat darimu. Jangan melangkah-langkah kamu untuk menjauh makanan yang jauh darimu. Makan yang dekat saja. Jadi ini akhlak, ini tarbiyah al-akhlakiyah, itu sudah ditanamkan sejak dini oleh anak-anak kita. Nah ini ternyata kita ini punya PR yang berat. Ya. Jadi ternyata tidak sekedar hanya menyampaikan Al-Quran kepada anak, ternyata at-ta'lim al-imani, at-ta'lim al-akhlaki, taklim adawiyah, taklim secara dakwah, ini sudah diajarkan sejak kecil. Berarti kerja kita itu besar dalam mendidik anak, tapi ketahuilah inilah yang akan menjadi jariah kita di saat kita sudah menghadap kepada Allah SWT. Jadi rupanya sudah 1 jam lebih saya berbicara, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita tetap semangat, karena profesi yang kita jalani ini adalah profesinya Rasulullah SAW, dan kita sebagai pewarisnya ini adalah sebagai yang mulia ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi
pengurus anak-anak, menjadi pendidik anak-anak, baik pengurus anak itu maksudnya adalah orang tua, atau yang mengurusi lembaga kita ini, Omah Al-Quran Al-Fatih ini, atau yang mengurus anak kita sebagai guru, ini kita harus berbangga, harus semangat. Kitalah sebagai pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita warisi dari Rasulullah itu tidak harta, karena Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, itu tidak lebih manfaat, tapi ada yang lebih manfaat, yaitu Al-Quran yang merupakan referensi dari Islam. Inilah yang kita warisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang memicu kita untuk terus semangat, karena kita tahu pahala-pahala kita yang sangat amat besar di saat meniti jalan ini. Jadi kita akan menjadi orang yang mulia, amal jariah kita akan selalu mengalir, kemudian kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini berinteraksi dengan Al-Qur'an, sementara kedudukan kita nanti di akhirat itu juga sebanding dengan sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ini semuanya adalah yang menjadi wasilah untuk penyemangat diri kita semuanya. Jadi jarak ketika kita dipilih oleh Allah di sini, diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, itu adalah merupakan penghargaan dari Allah. Jadi tidak semua hamba ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita ini. Kalau menurut saya ini adalah merupakan penghargaan yang terbesar, meskipun kerja-kerja yang lain juga merupakan penghargaan manakala ada manfaatnya buat Islam dan umat Islam. Tapi ini adalah yang paling mulia di antara sekian penghargaan yang diberikan Allah. Maka amanah yang mulia, penghargaan yang mulia ini, kita mudah-mudahan bisa memikulnya dengan baik. Yang bisa saya sampaikan, aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.